Pria ini telah memakai narkoba selama 4 tahun. Demi membeli narkoba dia akan mencuri di kamar mandi. Dagangan kecil di tepi jalan menjadi targetnya. Setiap hari berpenampilan lesuh. Tapi kenapa pria ini bisa menjadi juara dunia triathlon? Yang dimaksud triathlon adalah berenang 8 km, bersepeda 360 km, dan berlari 4 km. Ini sangat sulit bagi orang normal, apalagi pecandu seperti kerangka ini. Dan film ini dikutip dari peristiwa nyata, dari juara dunia Gorski. Beberapa tahun yang lalu dia bertemu Alice. Alice adalah anak orang kaya. Dia langsung jatuh cinta dengan Carl. Dia membawa Alice ke klub kecanduan bawah tanah. Tidak lama kemudian Alice juga kecanduan. Perasaan mengambang itu membuat mereka tidak bisa berhenti. Ayah Alice mencarinya di sini, dan langsung memukul Carl. Awas saja jika aku melihatmu bersamanya lagi. Ngerti? Alice baru saja dibawa pulang oleh ayah. Carl langsung membawa temannya berdiri dan menari di atas mobil. Polisi dialihkan dan Alice berhasil keluar. Demi mengonsumsi narkoba. Semua tempat yang bisa dicuri telah dia curi. Sudah tidak terhitung berapa kali dia masuk kantor polisi. Menghadapi ejekan Carl. Ayah Alice sangat marah. Siapa rekanmu? Bagaimana kamu mencoba menjatuhkan kami pemerintah? Apa? Setelah itu Carl masuk rumah sakit. Tapi Alice dengan cepat membawanya keluar dari rumah sakit. Waktu telah berlalu 2 tahun. Carl yang sekarang sangat lesu. Terkadang bisa menjadi skizofrenia. Alice juga tidak sebaik apa. Keduanya tinggal di klub pecandu sepanjang hari. Tidak tahu kematian atau hari esok yang akan datang duluan. Hari ini pacarnya berlari ke tepi jalan dan muntah. Dia mendorong Carl. Carl merasa sangat aneh dan bertanya, "Kamu kenapa?" "Masalahnya saya hamil." Mendengar kabar itu, otaknya berhenti beberapa detik lalu bereaksi. Dia sangat senang. Dia segera kembali ke rumah, ingin memberitahu ibu kabar ini. Tapi ketika dia pulang dia melihat ayah yang sedang memukul ibu. Dia maju untuk menghentikan namun yang dia dapat justru sebuah tamparan. Dia mencoba menghentikan lagi lalu dia didorong. Dahi Carl terluka. Dia menatap ayah. Kemarahan bertahun-tahun tiba-tiba meledak. Dia melempar semua foto kemenangannya dulu ke dinding. Sejak kecil Carl suka berolahraga, dan juga mendapat banyak penghargaan. "Kamu bilang aku tidak berharga, aku percaya. Bukankah kamu juga begini-begini saja? Memangnya kamu ada hasil apa?" Dia datang ke rumah sakit untuk menjahit lukanya. Setelah dokter pergi dia diam-diam pergi ke ruang obat, dan ingin mencuri semua obat yang mengandung morfin. Tapi ketahuan oleh dokter. Carl langsung dimasukkan ke penjara. Kehidupan di penjara sangat sulit. Dia sangat kesakitan karena tidak ada narkoba, dan sering dipukul oleh tahanan lain. Ibu datang menjenguknya, memberitahu Carl sebuah kabar buruk. Maaf, dia akan mengaborsi anaknya. Mendengar berita itu Carl tidak bisa duduk diam. Malam hari dia membengkokkan garpu, kemudian diletak dalam roti. Hari kedua Carl muncul di rumah sakit. Dia ingin keluar dan menyelamatkan Alice. Tapi dia dihentikan oleh ayah Alice. "Jangan dekati dia. Ku bilang jangan dekati dia." Tidak lama kemudian Carl bebas. Teman terbaiknya meninggal karena penggunaan narkoba yang berlebihan. Melihat jasad temannya, dia seperti melihat dirinya di masa depan. Saat temannya dimakamkan, dia meletakkan perekam kesukaannya di atas peti temannya. Saat itu Alice juga datang. Pecandu ini akhirnya bertemu pacarnya yang hamil. Dia dengan lembut membelai perut pacarnya yang sudah membesar. Tapi ayahnya datang dan mendorongnya. Kalau bukan karena dia, putrinya tidak akan kecanduan narkoba. Dia didorong ke dalam lubang. Tatapan pacarnya juga penuh dengan kebencian. Sejak saat itu dia bertekad untuk berhenti mengonsumsi narkoba. Demi anak yang belum lahir itu, dia ingin melakukan tugasnya sebagai seorang ayah. Saat dia yang mengonsumsi narkoba selama 4 tahun, dan ingin berhenti mengonsumsi itu sangat sulit. Kadang-kadang berhalusinasi. Dia bahkan tidak tahu dirinya melakukan apa. Untung saja ibu sempat menemukan dan menyelamatkannya. Hari kedua Carl terbangun di rumah sakit. Tatapannya penuh dengan ketidakberdayaan. Dia meminta dokter menolongnya.
Kemudian dokter membawanya ke pusat rehabilitasi narkoba. Hal yang pertama dilakukan adalah mencukur rambut. Dia tidak setuju mencukur rambut karena ingin berhenti mengonsumsi narkoba. Pintu terbuka, kamu boleh pergi. Tempat ini sangat bebas. Datang saat kamu ingin datang. Pergi saat ingin pergi. Carl memutuskan untuk tetap tinggal. Rambutnya juga dicukur. Di sini kecanduannya akan kambuh kapan saja. Dia hanya bisa gemetaran di lantai. Dia akan mengambil foto pacarnya jika dia tidak bisa bertahan. Ini adalah satu-satunya dukungan spiritualnya. Di saat yang sama, dia harus melaksanakan tugas yang diberi oleh pusat rehabilitasi. Tapi meskipun sangat rajin, ia tetap akan ditegur instruktur. Kenapa belum selesai mencuci? Pergi ke lapangan. Sejarah penggunaan narkobanya membuat penurunan tajam dalam kebugaran fisiknya. Berlari tidak jauh dan terjatuh memuntah di lantai. Tapi dengan cepat dia kembali berdiri. Dia memiliki orang tua yang lanjut usia. Ada pacar dan anak yang belum lahir. Dia memiliki olahraga yang dia cintai sejak usia dini. Kemudian dia mulai terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Selama perjuangan 1 tahun staminanya perlahan pulih. Saat berlatih dia dengan mudah mengikuti orang lain. Karena penampilan yang bagus, pelatih memperkenalkannya bekerja di tempat renang. Jadi kemudian dia sambil menyelesaikan pekerjaan di rehabilitasi. Di sisi lain setelah pulang kerja, dia akan tinggal di kolam renang dan berlatih. Dengan begitu, beres-beres berlari berenang bersepeda menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Perlahan dia mulai memiliki percaya diri terhadap kehidupan. Kecanduannya semakin hari semakin berkurang. Tak lama kemudian dia mengikuti lomba triathlon nasional. Renang 700 meter, lari 5 km, bersepeda 20 km. Meskipun tidak ada seorang pun saat dia tiba di garis final. Tapi dia tetap sangat senang. Keesokan hari terdengar berita buruk. Pacarnya telah sekarat karena narkoba. Melihat pacarnya yang berada di tempat tidur, hatinya merasa sangat bersalah. Dia melakukan perpisahan terakhir dengan pacarnya. Setelah keluar dari kamar dia melihat seorang gadis. Dia ingin menyapa anak itu. Tapi polisi langsung membawa gadis itu. Terhadap pertanyaan Carl, polisi berkata ini bukan anakmu. Dia tetap merasa Carl adalah sampah yang tidak berguna. Kemudian dia mulai berlatih keras. Kurator melihatnya berlatih sangat keras. Lalu dia sering memberinya panduan. Dia telah berhasil berhenti mengonsumsi narkoba. Dan juga mendapat penghargaan. Setiap kali ulang tahun Alice dia akan duduk di depan kuburan Alice. Dia mulai berpartisipasi dalam berbagai lomba. Pialanya semakin banyak. Setelah pengujian, dokter juga berkata ini adalah keajaiban. Tak lama kemudian dia memecahkan rekor triathlon Eropa. Target selanjutnya adalah mengikuti lomba triathlon dunia. Demi lomba dia berlatih siang dan malam. Tapi saat ini kecelakaan terjadi. Pria telah berlatih selama 12 jam. Saat itu tiba-tiba sebuah mobil datang. Dia tidak sempat menghindar dan tertabrak. Setelah diantar ke rumah sakit dia telah luka parah. Suster tidak mengetahui bahwa ia memiliki riwayat penggunaan narkoba. Dan menyuntikkan